Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-ayat. Sadaqallahul alim. Saudara yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa bertemu dengan saudaraku semuanya di teman-teman Fakultas Kedokteran Undip ya. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya berkah, dan semoga semuanya selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya mohon maaf tidak bisa menyampaikan kajian secara langsung, kajian secara online ya. Karena apa? Karena saya besok itu dikasih tugas sama kelurahan untuk keluar kota ya. Ada tugas yang harus saya sampaikan dalam rangka sosialisasi COVID-19 ya. Dan saya membawa atau membuat video ini malam ini jam 11 malam ya. Semoga berkah untuk kita semuanya. Dan baik, kita akan mulai teman-teman pertemuan kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung saja kita masuk kepada kajian kita insyaallah. Dan kita akan bahas hari ini kajian kita tentang urgensi dakwah ya. Nah, sebelum kita bahas tentang urgensi dakwah, kita harus tahu terlebih dahulu makna fitrah dari manusia ya. Manusia itu memiliki fitrah, dan di antara fitrah manusia itu adalah manusia itu disebut dalam Al-Quran sebagai an-nas, jamak dari al-insan ya. Insan manusia, an-nas manusia ya. Nah, konsekuensi sebagai nas, ya ayuhan nas, maka di sini ada dua konsekuensi. Yang pertama adalah konsekuensi sebagai seorang yang beribadah kepada Allah ya, konsekuensi ubudiyah. Yang kedua, konsekuensi dengan muamalah ya. Kalau insan itu konsekuensinya cuma satu, dimensi ibadah saja. Manusia disebut dengan al-ins, an-nas, al-bashar. Nah, ketika manusia sebagai al-ins, dimensinya hanya dimensi ibadah. Tapi ketika manusia sebagai an-nas, dimensinya dua, dimensi ibadah dan dimensi muamalah. Ketika kita diminta untuk berdakwah, berarti dakwah ini memang diperuntukkan an-nas. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya, konsekuensi dua, manusia beribadah dan bermuamalah. Beribadahlah kepada Allah, ya gitu. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Nah, seterusnya berbahagia dari pembahasan pertama bahwa manusia itu didefinisikan sebagai anas. Di sini punya konsekuensi kita sebagai anas itu. Apa konsekuensinya? Konsekuensi kita beribadah kepada Allah, konsekuensi muamalah gitu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Masyaallah. Nah, dari konsekuensi ini maka muncul ya, muncul kepada kita fitrah yang kedua, bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah ilhamkan kepada manusia fujur dan takwa. Jadi dalam diri kita ini ada dua, satu ketakwaan, yang kedua fujur ya. Kalau saya sampaikan misalkan tentang fujur dan takwa ini adalah di dalam diri kita ini selalu ada dua hal. Satu, keinginan bermaksiat. Yang kedua,
menyesal kalau udah bermaksiat, ya. Keinginan untuk berbuat baik dan menyesal kalau kita misalkan tidak melakukan perbuatan baik, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan fujur dan takwa. Nah, ada hal yang paling penting, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Ini adalah sebuah frasa, sebuah kalimat dalam Quran yang sangat indah. Bahwa pilihan bagi seorang manusia itu adalah qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Sungguh beruntung orang yang mampu mensucikan diri dari fitrah yang disebut dengan fujurnya itu. Nah, kalau dilanjut pertanyaan bagaimana caranya agar kita ini mampu untuk bersih dari sifat fujur kita, gitu ya. Dan ternyata karena kita ini anas, kita nggak bisa sendiri, kita harus bersama. Nah, maka ketika kita disampaikan dalam Quran itu qad aflaha man zakka, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Qad aflaha man zakka, orang-orang yang mensucikan diri, artinya bahwa di sini ada proses kesengajaan kita untuk mensucikan diri, baik secara pribadi maupun berjamaah. Atau artinya ada di antara kita yang berperan sebagai wasilah orang mensucikan diri. Nah, disinilah ketika Rasul mengatakan dalam salah satu hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diciptakan oleh Allah makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Ya, untuk menyempurnakan akhlak. Berarti sudah berakhlak sudah, tapi menyempurnakan, untuk menyempurnakan akhlak. Nah, seterusnya berbahagia. Konsekuensi selanjutnya, maka manusia itu diciptakan oleh Allah memiliki 3 tingkatan. 1 tayyib, ya, boleh dicatat. Yang kedua khair, yang ketiga salih. Itu apa? Tayyib, yang kedua khair, yang ketiga salih. Siapa orang tayyib itu? Tingkatan pertama adalah orang yang dia ini mampu menjalankan amanah dari Allah tentang badannya tayyib, badannya sehat. Makanan yang dimakan itu sehat semuanya. Semua makanan yang dimakan adalah sehat, tayyib, gitu. Sehingga dia pun olahraga dengan bagus, dengan olahraga dia menjadi sehat. Nah, ini adalah orang yang tayyib. Nah, setelah tayyib, khair. Udah badannya sehat, fisiknya bagus, khair lagi. Apa? Baik. Di masyarakat baik, sosialnya baik, ya, seluruh aktivitas dijalankan dengan baik, dikenal dengan orang yang dermawan. Ini namanya khair. Nah, untuk 1 dan 2 ini semua orang bisa mendapatkannya. Muslim, non-muslim, beragama, tidak beragama, bisa tayyib dan bisa khair. Namun Islam memiliki tingkatan yang ketiga yang disebut dengan sholih. Orang sholih itu adalah orang yang tayyib, orang yang khair, orang yang bertauhid, gitu ya. Nah, peranan di sinilah dakwah. Ya, peranan dakwah itu di sini untuk menjadikan orang yang tayyib dan khair ini bertauhid kepada Allah. Maka Rasul mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diciptakan oleh Allah, diturunkan oleh Allah untuk apa? Makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Apa? Bertauhid kepada Allah. Nah, inti dari dakwah itu adalah mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang jemaah yang dirahmati Allah, teman-teman, lalu bagaimana caranya? Atau apa pengertian dari dakwah itu sendiri, ya? Sebelum saya sampai kepada pengertian dakwah, ada hal terpenting, bahwa dakwah adalah sebuah solusi, gitu ya. Sebuah solusi untuk membuat fitrah kita sebagai hamba Allah yang sering lupa karena ada fujur dan takwa itu dakwah menjadi solusi agar kita sungguh-sungguh mensucikan diri kita.